Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang saudara, kembali lagi bersama saya Bagas Agus Prakoso dalam acara Breaking News. Saudara, berita pertama datang dari dalam negeri. Budi Gunadi Sadikin atau Menteri Kesehatan yakin bahwa pemerintah telah mendatangkan 5 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Pfizer untuk memenuhi kebutuhan vaksin di daerah-daerah yang kehabisan stok. Katanya saat ditemui usai acara Gerakan Nasional Aksi Bergizi 2022 di Jakarta, Menteri Kesehatan Indonesia mengatakan, jadi 2 hari lalu sudah datang sebanyak 5 juta dosis vaksin Pfizer. Beliau menjelaskan pemerintah mendapatkan hibah 5 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Pfizer itu melalui skema COVID-19 Vaccines Global Access atau COVAX. Beliau juga menjelaskan pasokan vaksin COVID-19 tersebut selanjutnya akan dibagikan ke daerah-daerah yang persediaan vaksinnya habis. Budi Gunadi mengatakan bahwa masalah stok vaksin COVID-19 diantaranya terjadi karena pemerintah sempat menahan impor vaksin karena ingin mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Beliau pun menjelaskan, kita ada vaksin produksi dalam negeri. Jadi yang impor kita tahan dulu supaya produksi dalam negeri masuk, tapi ternyata agak mundur produksinya dalam negeri. Tapi sebetulnya mundurnya karena uji klinis untuk booster belum keluar dari BPOM. Menteri Kesehatan pun berharap vaksin produksi dalam negeri bisa segera mendapatkan izin penggunaan dari BPOM serta mendapatkan distribusikan ke daerah pada November 2022. Beliau menambahkan, sebenarnya produksi di dalam negeri itu dari ujung ke ujung adalah Indovac dan Inavac yang dari Biotis, tapi ini juga masih menunggu izin dari BPOM. Dari liputan6.com, pemerintah Kota Depok kehabisan ketersediaan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Kekosongan vaksin sudah terjadi selama sepekan dan pemerintah Kota Depok telah melayangkan surat kepada pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, mengatakan ketersediaan stok vaksin COVID-19 di Kota Depok sedang menunggu pendistribusian dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan puskesmas maupun rumah sakit tidak dapat melayani vaksinasi. Kami sedang menunggu kiriman. Sudah habis sejak Jumat pekan lalu, ujarnya. Mary Liziawati menjelaskan, pemerintah Kota Depok sempat menerima vaksin COVID-19 sebanyak 31 vial pada pekan lalu. Namun jumlah tersebut telah habis untuk menyelenggarakan vaksin massal di pusat perbelanjaan. Jumat pekan lalu digunakan vaksinasi massal di Demol. Antusias masyarakat tinggi, jadi sekarang habis, ujarnya. Kekosongan vaksinasi di Kota Depok telah ditindaklanjuti dinas terkait untuk meminta pengiriman vaksinasi. Dinas Kesehatan Kota Depok telah menyurati Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat untuk mengirimkan vaksin. Kami masih menunggu dropping vaksin dari pemerintah, ujar Mary. Marta, seorang warga Kecamatan Sawangan, membenarkan bahwa vaksinasi di puskesmas sudah habis. Hal ini diketahuinya saat akan melakukan vaksinasi dosis ketiga yang dianjurkan pemerintah untuk penguat imun. Iya, waktu nanya vaksin ke puskesmas katanya sedang kosong, ujar Marta. Beliau menambahkan tidak mendapatkan jawaban pasti dari pihak terkait. Waktu ketersediaan vaksin, Marta diminta untuk menunggu atau mencari vaskes lain yang memiliki ketersediaan vaksin. Katanya suruh menunggu, tapi sampai kapan menunggunya? Sedangkan kita perlu sebagai masyarakat transportasi, ujar Marta. Dikutip dari Detik News, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevitalisasi Kota Tua Jakarta menjadi jalur pedestrian kawasan rendah emisi atau low emission zone. Anies juga mengubah nama kawasan menjadi Batavia. Revitalisasi yang sudah dikerjakan lebih dari setahun ini untuk membuat kawasan Kota Tua khusus digunakan untuk pejalan kaki dan pesepeda. Revitalisasi kawasan Kota Tua telah menghabiskan biaya 102 miliar. Anggaran yang bukan berasal dari APBD DKI, melainkan melalui skema surat persetujuan penunjukan penggunaan lokasi atau lahan dari 3 perusahaan. Saat ditemui dalam sambutannya di acara pembukaan kembali kawasan Kota Tua dan groundbreaking CP202 MRT di Kota Tua, Anies mengatakan, jadi dilakukan konversi dari jalan yang semulanya untuk roda dirubah menjadi jalan untuk kaki dan sepeda.
Kawasan zona emisi rendah yang sudah diterapkan sejak Februari tahun lalu, jadi sudah berjalan 1,5 tahun. Kota tua sebagai kawasan rendah emisi, ini yang akan kita pertahankan terus. Kemudian dilansir dari occasion.com, selepas senja, kawasan kota tua cukup ramai. Warga yang datang ke sana berjalan kaki melewati trotoar dari arah stasiun kota. Sorot lampu hias di sekitar pedestrian membuat cantik arsitektur bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Tri yang hari itu datang bersama rekannya datang ke kota tua karena penasaran ingin melihat langsung wajah kawasan yang baru direvitalisasi ini. Kawasan wisata kota tua yang juga merupakan ikon kota Jakarta kini terlihat lebih nyaman, ramah pejalan kaki dan bebas polusi, apalagi kalau datang pagi, segar udaranya. Mau wisata ke kota tua juga gratis dan hemat biaya transportasi. Kalau mau ke sini tinggal naik komuter lain turun di stasiun kota, ujar Tri. Baik saudara, demikian breaking news siang hari ini. Kami akan kembali dalam 2 jam mendatang dari sekarang. Saya Bagas Agus Prakoso pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.